Oke, baik. Saya akan membahas mengenai tugas ya. Jadi ada beberapa yang sudah mengusulkan tugas sesuai jadwal. Bagi yang belum, harap untuk segera memasukkan tugasnya, ya. Karena ini berkaitan dengan penilaian dan juga bagaimana teori itu bisa diterapkan dalam tugas-tugas studio. Oke, perintah di tugas itu sudah jelas ya. Jadi Anda pilih lokasi, bisa merupakan tugas studio sebelumnya, atau kalau misalnya tugas studio juga sudah pernah melakukan analisa tapak, tapi belum menggunakan tapaknya versi Ed White, itu bisa digunakan ulang. Tapi kalau sudah pernah, itu sebaiknya diganti lokasinya, jangan menggunakan yang sama, karena nanti kita akan membandingkan antara analisa tapak yang sebelumnya dengan analisa tapak versi White ini ya. Nah, di versi White itu ada apa? Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang 8 itu sudah desainnya. 8 itu merupakan hasil beberapa alternatif bagaimana nanti analisa yang digunakan itu berpengaruh terhadap penempatan masa-masa bangunan ataupun penempatan di mana ruang-ruang antar bangunan atau ruang-ruang terbuka antar bangunan. Hal yang unik yang selalu menjadi concern ya, yang selalu menjadi perhatian kita adalah bahwa tapak itu sangat berbeda. Ya. Setiap kawasan, setiap daerah itu berbeda. Jadi kan dia menjadi sangat spesifik. Dan bentuk tapak juga mempengaruhi bagaimana peletakan masa-masa bangunan nantinya. Jadi kalau di arsitektur kita mengatur sosok bangunan, masa bangunan, dan bagaimana pengaturan ruang-ruang di dalamnya, tapak itu justru mengatur bagaimana masa bangunan tersebut terhadap ruang-ruang di luar masa bangunan. Jadi sangat penting untuk mengetahui, karena itulah batasan. Misalnya kita nggak boleh lewat GSB. Kalau dia harus mundur 5 meter, harus mundur 5 meter. Nah, GSB itu ada di mana? GSB itu ada di tapak lingkungan, ada di sini. Ya. Nih, ada di luasan, pengaturan, segala macam. Ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh lewat ketinggian, karena itu berpengaruh terhadap perizinan. Boleh tidak dia bisa bangun. Syarat pertama adalah bangunan itu harus sesuai dulu dengan perizinan. Jadi kalau bangunan itu peruntukannya untuk X, Anda nggak boleh untuk Y. Nanti itu berdampak untuk sebanyak hal ya, keturunannya. Jadi misalnya pada waktu Anda ingin mengajukan usulan untuk mendapatkan sertifikat gedung hijau ya, itu sudah nggak bisa lagi kalau misalnya peruntukannya sudah nggak sesuai dengan fungsi yang sekarang. Misalnya peruntukannya untuk perumahan, Anda bikin untuk kantor. Terus Anda mengajukan sebagai bangunan yang sudah tersertifikat bangunan hijau, itu nggak bisa. Karena syarat pertamanya sudah tidak dipenuhi. Ya. Nah, tapak itu menjadi salah satu apa ya? Kalau bukan yang utama ya, tapi yang paling pertama yang harus Anda ketahui, karena itulah yang menentukan seberapa besar bangunannya, seberapa mungkin bangunan tersebut bisa dibangun. Jadi di tahap awal, begitu Anda, misalnya saya ambil punya Ramadan dan Maja ya. Ini misalnya kondisi tapak lokasi, ya.
Yang pertama, Anda harus tentukan dulu fungsi bangunannya apa. Jadi kesesuaian antara fungsi bangunannya dengan peruntukannya apa. Jadi kalau misalnya fungsi bangunannya untuk bangunan non rumah tinggal atau non DRT, berarti semua bangunan fungsi kecuali itu boleh. Kemudian batasan-batasan apa? Garis sepadan kontur ya ukuran luas. Ini adalah ini sebenarnya. Jadi analisa Anda itu dibuat ya seperti ini analisanya. Dibuat padat dan apa ya? Dan informatif. Dan di bawah ini itu adalah tanggapan terhadap kondisi yang ada tadi. Jadi kalau misalnya luasannya sebarang kiri kanannya itu berapa, ya. Nah di bawah ini bagaimana nanti bangunan itu akan ditempatkan. Jadi kita bekerjanya bisa langsung, bisa sekaligus ya, sambil kita menganalisa, sambil kita sudah memikirkan bagaimana solusi untuk penempatan masa-masa bangunannya. Ini punya Frankie, ya punya Frankie ini sebenarnya nggak perlu nih ya. Yang cover-cover seperti ini kalau dia nggak akan menjadi salah satu features dalam desain Anda, itu tidak perlu Anda tampilkan. Karena ini akan mempengaruhi bagaimana orang persepsi bangunan atau desain Anda nantinya. Kalau ternyata desainnya nggak ada sama sekali mengandung ini ya, ada ruang terbuka di tengah, terus ada bangunan yang punya bukaan besar ke arah ruang dalam, ke arah ruang luar, itu tidak muncul dalam desain Anda, ini berarti Anda sudah sudah membohongi ya, menipu. Maka desainnya nggak ada. Nah di sini sama sekali kita belum bicara bagaimana muncul sketsa ruang ini. Jadi sebaiknya judul depan itu atau cover depan itu jangan sampai membuat ilustrasi yang tidak sesuai dengan desain nantinya. Polos saja atau cuma berisi tentang gambar lokasi site Anda saja. Nah, gambar-gambar seperti ini kalau memang dibutuhkan ya, itu sebaiknya tuh cukup besar gambarnya. Kalau terlalu kecil ini orang nggak bisa lihat. Ini nggak ada bedanya nih orang lihat ini apa? Lihat ini nggak kelihatan nih. Apa yang digambar di sini nggak kelihatan karena terlalu kecil. Jadi sebaiknya dibesarkan gambarnya, sayapnya kecil, gambarnya besar, terus apa diinformasikan ke dalam foto-foto ini. Jadi harus jelas. Ini apa nih misalnya gambar ini? Sebagian tapak di depan diberi taman. Ini maksudnya apa? Ini udah usulan, udah desain atau belum? Kalau dia desain, kenapa muncul gambar ini? Nggak perlu, cukup seperti ini saja. Ini kata di mana? Gambaran tanggapan terhadap rancangan, kondisi tapak. Ini. Nah ini aja cukup. Nggak perlu kasih ilustratif foto-foto seperti ini. Nggak berguna. Dan juga apa ininya, apa maksudnya, apa mau bikin taman seperti itu. Kan belum tentu juga. Jadi foto ini nggak usah. Nggak perlu sama sekali. Ini misalnya, kondisi tapak, drainase pepohonan. Ini ada di mana? Ini. Benar nggak ininya ke arah sini konturnya? Dari mana tahunya? Ini istimewa buatannya mana? Yang berkaitan sama ini, sama apa? Sama item-item yang di bawahnya nih. Nggak ada nih.
Jangan dihilangkan. Mestinya ada. Sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi kendaraan. Anda prinsipnya membuat sama persis seperti apa yang dibuat oleh Edward Tewa. Hanya sesuaikan dengan kondisi tapak Anda. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi Anda buat sama apa sih saja, tiru saja apa yang sudah ada di Edward T. White, terus Anda sesuaikan dengan apa Anda, kondisi Anda. Ini apa nih? Angin curah hujan ya. Kebisingan, nah ini angin curah hujan di matahari. Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya adalah apakah benar site Anda itu memang kotak seperti ini ya? Site kotak seperti ini biasanya jarang ya kenyataannya itu. Site itu nggak pernah sangat sempurna, biasanya agak miring. Pastikan tapak Anda tuh memang ini, memang sesuai dengan yang Anda pilih. Ini udah benar nih ya. Angin, curah hujan, harus matahari. Pengaruhnya apa? Jadi pastikan bahwa ini benar ya. Utara selatan segala macam itu benar. Dan tidak harus, dan tidak selamanya ini posisi seperti ini. Pastikan menyesuaikan dengan arah utara selatannya. Pemandangan arah tapak ya, samakan dengan ininya. Anda kasih penjelasan mengapa dia plus, mengapa minus, apa ininya. Bisa kasih tulisan di sini ya. Atau kalau memang besar ya buat aja sendiri ininya, kasih keterangannya ya. Mengapa dia plus, mengapa dia minus. Karena tujuan kita bikin tabel ini adalah untuk menjelaskan kepada kita sendiri, arsiteknya, ya, dan juga kepada user atau kepada pengguna. Mengapa kita memilih misalnya perancangan yang atau usulan desain yang seperti itu, dampaknya apa, berdasarkan apa, ini dasarnya. Pemandangan ke arah tapak, dari tapak pemandangan dan melalui ya, through ya, jangan dibuang, jangan dihilangkan, harus ada, yang menembus tapak itu harus ada. Nah, ini juga nggak satu nih, gambaran tanggapan rancangan.
BPS itu kan apa tuh B itu? B itu bangunan, P parkir, S taman. Sama. Taman kan T misalnya. Nah, ya kayak gini. Jadi ada beberapa, nggak cuma satu. Ya. Makanya saya sangat sarankan bahwa masa bangunan yang akan digunakan itu bukan bangunan tunggal. Pakailah bangunan yang punya beberapa masa-masa bangunan. Jadi kita bisa latihan, exercise, bagaimana meletakkan dia di tengah, di belakang, di depan, di kiri atau di kanan. Itu ditunjukkan dengan berbagai macam berbagai macam alternatif usulan anggapan ya. Karena kita itu tidak pernah punya satu desain yang utuh dari satu sampai awal akhir sama, enggak. Biasanya itu adalah hasil optimasi dari berbagai macam alternatif. Bisa bukan kita yang menentukan, ya. Bisa menentukan adalah kliennya, dan juga dari penggunanya bukan klien ya. Itu kan pemilik bangunan itu bisa juga bukan si pengguna ya, tapi juga user pengguna yang sebenarnya. Kayak rumah sakit itu sebenarnya bukan direktur rumah sakit, penggunanya adalah orang sakit misalnya. Nah, mereka yang menentukan bagaimana atau sesuai tidak hubungan-hubungan antar ruangnya. Ya. Dan yang paling penting bahwa harus ada penjelasan mengenai apa fungsi bangunannya di sini. Tidak dituliskan bangunannya apa fungsinya. Karena kalau dia bangunannya misalnya kantor dengan bangunannya sekolah dengan bangunannya rumah sakit, nah itu beda ininya persyaratan hubungan antar ruangnya yang akan berpengaruh terhadap bagaimana Anda menyusun menyusun penempatan masa-masa ruangnya. Ini yang sama ya. Disusun seperti ini saja. Disusun seperti ini. Boleh, Anda mau bikin satu-satu boleh. Misalnya. Anda bikin ini selembar ya. Ini lingkungannya selembar. Itu boleh. Selembar sendiri. Tapi di bawahnya sudah ada gambar tanggapannya. Terus yang lingkungan yang ini selembar lagi. Ini boleh. Seperti ini. Tapak lingkungan ya. Ini mau membahas tentang kondisi tapak. Oke. Nah di bawahnya langsung berkaitan dengan bagaimana tanggapannya. Kira-kira apa pengaruh kondisi tapak itu terhadap tanggapannya. Jadi analisanya di atas, di bawahnya sudah bicara tentang tanggapannya atau usulannya. Ya. Ini juga sama ya. Ini kalau dia mau dibuat selembar-selembar silakan, cuma langsung dihubungkan dengan analis tapaknya dengan tanggapannya. Jadi analisanya di atas, tanggapannya di bawahnya, tanggapannya di samping boleh. Serah. Jadi kalau gini dia ada 7x3 ada 21 lembar, bisa saja. Nggak masalah ya. Tapi langsung antara analisa dengan tanggapan, dengan usulan desain itu sudah langsung muncul. Nah, seperti ini ya. Ini boleh nih. Di atasnya bicara tentang apa? Tentang analisanya, di bawahnya sudah bicara tentang ininya apa? Tanggapannya, tapaknya, pencapaian ya. Cuma harus proporsional ya. Ininya samain aja besarannya. Atur supaya dia sesuai. Ini skalanya sama, samain aja. Ini hindari salah-salah kayak gini ya. Hermina kan, ini hari mana. Jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil itu berpengaruh terhadap hasil ya. Itu jadi orang melihatnya sepertinya nggak teliti ya, kesalahan kecil tapi efeknya juga jadi besar. Ya seperti ini boleh ya. Di atas itu analisanya, di bawah itu adalah tanggapannya. Cuma samakan aja skalanya ini. Ya. Jadi apa yang di atas itu dibesarkan, di bawahnya yang dikecilkan, samakan supaya jangan jangan
membingungkan ya. Kalau orang mikirnya kok yang bawah lebih besar, padahal skalanya sama. Nah ini belum sesuai nih ya, Deva. Ya. Sesuaikan saja. Jadi kalau mau analisa tentang apa, ya di bawahnya langsung tanggapannya. Jadi orang tahu, ini kan judulnya sama nih, analisa apa, tapi ini membahas apa? Membahas lingkungan, tulis lingkungan. Membahas ukuran luas, tulis ukuran luas. Jadi ada subnya. Oke. Jadi Anda tetap kumpulkan minggu per minggu ya. Dua item dulu untuk minggu ini, 2 item lagi untuk minggu depan, 2 item lagi untuk minggu depan. Totalnya cukup jadi 7 item atau 21 bahasan ya. Karena masing-masing item kan ada tiga kan. Terus item berikutnya baru ke usulan desainnya. Buat seperti ini untuk latihan Anda dalam mengolah tapak. Jadi dimanapun tugas studi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Begitu membahas tentang kafling, tapak, Anda menggunakan cara ini. Jadi lebih detail. Nanti begitu mau merancang ruang dalamnya, baru menggunakan metode untuk desain arsitektur. Ya. Karena ruang luar itu berpengaruh terhadap ruang dalam. Oke, jadi tugasnya ini ya. Gunakan tapak tugas studi sebelumnya jika memungkinkan yang bermasa banyak. Tugas Anda adalah membuat ansur tapak sebagai versi Edward White. Jadi sudah jelas di tugas ini. Ya. Tugas dibosankan per minggu karena penilaian juga per minggu. Jadi kalau misalnya ada 7 ya, jadi masing-masing ada masukin 2, berarti kalau ini 80, 80, berarti ada 3, 80, berarti totalnya adalah 240 bagi 3, 80. Jadi kalau misalnya cuma masukin yang pertama 80, yang kedua nggak masukin, nilainya 0, yang ketiga nggak masukin, nilainya 0, 80 bagi 3 juga. Nilainya sekitar 25, 24 berapa. Nggak lulus. Ya. Jadi jangan sampai dibuat tugas per minggu itu karena tugas ini memang harus membutuhkan analisa yang yang mendalam terhadap objeknya, terhadap tapaknya. Sudah saya bagi nih ya. Jadi minggu pertama apa, minggu kedua apa, tugas Anda ya ini aja sebenarnya. Kemudian nanti kita akan bahas di ujian tengah semester UTS ya. Anda presentasikan mengenai apa yang sudah dihasilkan. Untuk materi-materi ini Anda bisa diskusikan atau Anda bisa asistensikan ke saya melalui Miro. Jadi Anda kirim linknya di Miro, kirim ke email saya, terus kasih informasinya di WA Group. Saya tahu Pak, saya sudah kirim untuk asistensi. Ya. Jadi sebaiknya Anda kirimkan sebelum pemasukan. Karena nanti ada nilai sendiri untuk pemasukan yang diasistensikan. Dibanding dengan yang atau masukin sendiri aja pakai asistensi. Ya. Ada nilai asistensinya. Nilai ini nanti ada digunakan untuk nilai ujian tengah semester, untuk materinya, satu lagi untuk presentasinya. Nah, makanya saya sarankan, kalau Anda mengerjakan studio yang sekarang, itu bisa digunakan juga untuk ini untuk materi tugas tapak ini. Jadi tugas studio berbeda, tapi dibahas di materi kuliah tapak. Boleh, silakan. Jadi tugas itu bisa Anda gunakan untuk
presentasi ini tugas studio ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tugas tampaknya kan sudah duluan di awal. Oke. Nanti kita ada presentasi ya, analisis tapak. Mungkin di pertemuan itu ke-8 ya, atau minggu ke-9. Jadi kita lihat kalau sudah masuk ke minggu ke-7, semua udah masukin ya, minggu ke-7 atau minggu ke-8 kita bisa tukar ini ya. Untuk waktu UTS-nya. Saya lihat aja dulu kemungkinannya. Oke. Sampai ini ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi tugas tapak kita itu teori sudah saya berikan di minggu kemarin. Anda bisa gunakan apa yang Anda bisa, bagaimana cara membentuk ruang, bagaimana cara ngatur normasi hara, bagaimana teori antara perbandingan ketinggian bangunan dengan jarak bangunan ya. Bagaimana konsep membagi ruang dengan membedakan ketinggian lantainya misalnya, atau membagi ruang imajiner dengan membuat batasan seperti dinding-dinding baik dia masif maupun dia transparan. Karena yang diatur di ruang luar itu adalah ya tadi hanya ada bangunan-bangunan lain yang ada atau material-material alam dan dinding-dinding yang sifatnya bisa real, nyata, ada buat pagar gitu ya. Bisa buat imajiner misalnya, misalnya ada kolam, ada batas kolam yang tidak bisa dilewati. Jadi secara visual bisa, tapi secara fisik dia nggak bisa karena terhalang. Matematika itu Anda terapkan ke dalam pengaturan tapak Anda. Sama juga dengan notasi-notasi ya. Notasi gunakan adalah jalan setapak ya, kekerasan, ada pohon, ada semak-semak, ada orang, terus ada kolam, ada pagar, ada dinding bangunan lain. Itu yang diatur. Ada misalnya Anda membuat ada amphitheater yang terbuka, dengan ada sangit kan, ada yang tanah yang lebih turun. Itu salah satu cara untuk membentuk tapak supaya dia nggak monoton. Jadi ada naikkan, jadi bukit misalnya. Nah, teori-teori itu ada terapkan ke dalam tanggapan terhadap tapak. Jadi sambil analisa, baru ada bentukan tanggapannya seperti apa. Dan sebaiknya memang ini digunakan untuk studi yang sedang berjalan. Kalau mau lebih ini ya, kalau mau lebih berguna ya. Tapi kalau misalnya sekarang studi yang sedang berjalan bangunan tunggal, sudah Anda ambil studi yang lain yang masa bangunnya lebih dari 1, karena akan sangat berpengaruh. Macam bangunan satu masa dan macam bangunan 4 masa itu sudah beda ini ya, kesulitannya ya. Oke, demikian saja kita sampai di sini pembahasannya. Jadi pastikan Anda membuka e-learning-nya dan mengisi daftar hadir. Kemudian tugas-tugasnya dibuat, karena dari situlah saya bisa tahu apakah Anda memahami atau tidak mengenai pengaturan dan analisa tapak yang diinginkan. Oke. Oke. Jika ada pertanyaan,
Mohon dinyalakan dulu ini. Kameranya. Oke, baik. Terima kasih. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Ingat saja, saya juga mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.